Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beribadah Minggu 3 Mei 2020 dengan tema Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Mazmur 118 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Beri syukur dan puji Tuhan, hai Israel berkatalah, kekalah kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah rumah Harun juga memuji kemurahan-Nya, serta yang takut akan memuji kebajikan-Nya. Ku dikepungi oleh bangsa, semuanya kutumpahkan. Sabda namanya berkuasa, menolong dan menguatkan. Seru semua yang banyak seperti lembah, seperti api duri jua, mereka pun terpadamkan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kerap kali kita melakukan dosa, baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Karena itu marilah pada saat ini kita menyatakan pengakuan dosa kita melalui pujian NKB 22, Walau Dosamu Merah. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan
Saudara-saudara, jikalau kita telah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Hidup yang penuh berbeban. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 secara responsorial. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sambut Mazmur pujian
dengan menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu dalam ibadah hari Minggu. Kami rindu disapa dan dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati kami, supaya firman-Mu boleh kami pahami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Beginilah bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 300.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk
memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari pertama Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan, yakni gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala dan pemelihara jiwamu, batu tomang kambi, siatoung katirinai deatanmi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, dari hari ke hari, ada begitu banyak hal yang membuat kita berada dalam kekhawatiran, kecemasan, dan rasa tidak nyaman. Namun sebagai orang percaya, tahukah kita bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Seperti yang disaksikan oleh pemazmur, bahkan Yesus sendiri pernah berkata dan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik? Gembala yang baik, ketika tiba pada malam hari, ia akan membawa kawanan dombanya pulang kembali ke kandangnya. Ia akan selalu melindungi dombanya dari serangan serigala. Ia selalu bersedia membukakan pintu untuk domba-dombanya. Ia selalu siap mencari dombanya kalau ada yang tersesat dan tidak tahu kemana jalan pulang. Ia pasti mengenal nama dan suara setiap dombanya dan memanggil mereka sesuai namanya. Sungguh luar biasa peranan seorang gembala bagi domba-dombanya. Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Dialah gembala yang agung yang telah berkorban untuk kita semua, domba-domba yang dikasihinya.
Dia telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Karena itu, seharusnya kita bersyukur karena kita memiliki gembala seperti Yesus. Dulu kita seperti domba yang tersesat, tetapi karena pengorbanan Sang Gembala yang baik, sekarang kita telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa kita. Dialah Yesus, Gembala yang agung. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sebagai Gembala, Yesus telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, giliran kita sekarang sebagai domba yang baik, apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudara, yang harus kita perbuat adalah yang pertama, jalinlah hubungan yang benar antara kita sebagai domba dengan Tuhan yang adalah Gembala kita, supaya kita dapat saling mengenal dan saling percaya. Dengan demikian, kita akan menyerahkan diri sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan sebagai Gembala yang agung. Ketika kita mengikuti jejak langkah Tuhan sebagai Gembala agung itu, maka Ia akan membuat kita makin bijaksana menjalani kehidupan ini. Kedua, jadilah pribadi yang taat kepada Tuhan melalui kesetiaan kita mendengar dan melakukan perintah-Nya, agar kita mengalami dan merasakan pertolongan-Nya dan kasih sayang-Nya. Ketiga, sebagai orang percaya, kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh Yesus untuk pergi dan menjadi gembala yang baik bagi sesama. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi ada rancangan indah dari Sang Pencipta, supaya kita bisa menjadi gembala yang baik bagi sesama. Di Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Internasional saat ini juga, mari jadilah gembala yang baik untuk semua anak-anak kita dan untuk semua para buruh serta karyawan-karyawan di tempat kita bekerja, supaya mereka pun mengalami damai sejahtera dari Tuhan, karena kita sudah menjadi gembala yang baik bagi mereka. Saudara, mari ikutilah jejak Sang Gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Berkomitmenlah untuk pergi dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami sungguh bangga memiliki gembala yang baik seperti Engkau. Engkau mengutus kami
supaya kami pun juga dapat pergi menjadi gembala yang baik bagi semua orang. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam hidup ini, dimanapun kami berada, kami dapat tampil menjadi gembala yang baik, mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan semua orang yang kami temui. Sebab Tuhanlah gembala yang baik dan pemelihara jiwa kami. Saudara, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Musik akan selalu
Bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman, mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Kita berdiri dan kita mengucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita pada akta persembahan, kita dituntun dari firman Tuhan, Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. NKB 191 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami. Oleh karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu saat ini. Bersama dengan segenap warga jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami telah dikuatkan oleh firman-Mu hari ini, yang berkata bahwa Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Tuhan, Engkau adalah pemelihara jiwa kami. Karena itu, Engkau mengutus kami, supaya kami juga boleh pergi menjadi gembala yang baik bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini. Persembahan yang telah kami kumpulkan, yang telah kami serahkan, Tuhan berkati persembahan kami, supaya boleh digunakan, dikelola dengan baik, di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan
Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu Tuhan yang saat ini harus berdiam di rumah masing-masing karena adanya pandemi wabah COVID-19. Tuhan, kuatkanlah kami semua untuk menjalani semua ini. Kami percaya Tuhan, di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu berikan kami semangat untuk tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan melakukan segala aktivitas kami dari rumah untuk saat ini Tuhan. Dan kalau misalnya masih ada saudara-saudara kami yang bekerja di luar sana, Tuhan tetap melindungi mereka dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari semua sakit penyakit, mara bahaya, segala hal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan sanggup menggembalakan kami, melindungi kami, memelihara kami. Karena itu janganlah kami takut, janganlah kami cemas, janganlah kami khawatir, karena kami punya gembala yang baik seperti Engkau. Bapa di sorga, kalau ada warga jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka, pulihkan mereka. Kalau ada warga jemaat-Mu yang sedang bergumul, berikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan ini, selalu berserah kepada Tuhan. Kalau ada warga jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun, kelahiran dan pernikahan, Tuhan berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk membawa ungkapan syukurnya kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Bapa di sorga, kami juga berdoa, selalu mendoakan para pemerintah kami, bangsa dan negara kami, para tenaga medis, tenaga kesehatan yang Tuhan pakai untuk merawat orang-orang yang terinfeksi virus. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan, lindungi mereka, supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan memulihkan semua orang yang sakit. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, sekian banyaknya yang telah terinfeksi oleh virus dimanapun mereka berada, yang saat ini menjalani pengobatan, Tuhan hadirlah dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka semangat untuk melalui semua rangkaian pengobatan, sehingga dari dalamnya Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan yang sejati. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan yang akan memberi kekuatan, penghiburan yang sejati dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan senantiasa setia menggembalakan kehidupan kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian tersembunyi ujung jalan.
Saudara-saudara, pergilah dan percayalah bahwa Yesus adalah gembala dan pemelihara jiwamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pagi ini, kita mengangkat pujian dari NKB 189 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka menghadapi dampak COVID-19, kami sangat mengharapkan dukungan dalam berbagai berkat atau sembako terhadap anggota jemaat yang sangat membutuhkan, dan kami berterima kasih pada keluarga yang sudah mewujudkan pelayanannya dalam bentuk diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Bagi keluarga anggota jemaat yang rindu untuk membagi berkat, dapat dikumpulkan di gereja setiap hari untuk didistribusikan. Terima kasih.